Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Yang mulia Pak Haji Mul Sugiono beserta keluarga, kita berdoa bersama, moga-moga selalu Allah limpahkan barakah. Amin. Usahanya makin berkah. Amin. Kesehatannya berkah. Amin. Rezekinya makin berkah. Amin. Anak keturunannya berkah. Amin. Rumah ini juga makin berkah. Amin. Dan seluruh kru karyawati Karisma Jaya rezekinya makin luas. Amin. Qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, petang hari ini kajian kita masih berbicara pentingnya berikhtiar dan berusaha pada kehidupan seorang muslim. Setelah kita mengkaji pertemuan yang lalu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal hukumnya amat sangat wajib bagi setiap muslim. Dan begitu banyak janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, capeknya kita kerja, mendengkurnya kita dalam tidur, saking lelahnya siang bekerja, itu dapat merontokkan dosa-dosa kita. Pertemuan ini berbicara bagaimana supaya di dalam usaha itu, bekerja itu penuh dengan keberkahan dan kesuksesan. Ulama berkata, wa'lam annahu la yanalul mar'u hadhil fadaila kullaha illa bisyurutin sab'atin. Kata ulama, kesuksesan orang di dalam bekerja, berusaha, apa itu usahanya berdagang, apakah usahanya adalah ziraah, pertanian, perkebunan, atau apa saja, kalaulah kita pengen mendapatkan berbagai fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh agama bagi orang usaha, harus memenuhi 7 persyaratan. Ada 7 persyaratan orang yang kerja, orang yang usaha, orang yang bertani, beternak, apa saja yang pengen hidupnya adalah berkah. Yang pertama, tentu an yakuna halalan mahdhan ba'idatan anis syubhah. Kita harus berupaya di dalam kita berniaga, dalam kita bercocok tanam, beternak, apa saja jenis usaha, haruslah, kalaulah ibarat perkebunan atau pertanian, pertaniannya itu benar-benar tempatnya adalah halal murni, tidak ada yang syubhat dalam agama. Tempat yang kita pakai, ibarat kita usaha, adalah tempat yang lehal. Apakah itu sewa, apa kita beli, tempatnya itu bukan tempat kita nyerobot di tanah yang tidak berizin. Kalau begitu, maka kita sudah melanggar. Kalaulah kita pertanian, maka pertaniannya itu tidak nyerobot
daripada tanah orang. Enggak ngambil tanah orang. Jangan sampai kita ibarat itu persawahan, sawahnya sebelah mari dicangkulnya, di temboknya sebelah sono. Tar cangkul mari lagi, temboknya sebelah sono. Ujungnya jadi lebar. Padahal yang kita tanemin adalah tanah dan ini enggak benar. Begitu. Enggak benar yang kayak begitu. Sampai berbicara tanah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man akhadha ardon bighairi haqqiha kullifa an yahmila turabaha ilal mahsyar. Kata Nabi, siapa ngambil tanah orang tanpa hak, maka nanti akan dipikulkan tanah itu di akhirat. Jadi kalau kita ngambil tanah orang sejengkal aja, sampai bumi yang ketujuh, kira-kira tanahnya berapa ton tuh ya? Tuh dipikulin sama kita. Kita nggak usah yang kayak begitu. Karena itu adalah disebut tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Tidak dibenarkan. Sampai-sampai Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, man anfaqal harama fi ta'atillah kana kaman tahara thawba bil baul. Kata beliau, siapa yang menginfakkan barang haram di dalam ketaatan kepada Allah, maka percis kayak orang nyuci pakaian dengan kencing. Kalau lah ibarat kita kerjanya kurang benar, begitu. Bos nggak ada, kita ngobrol aja kita. Bos ada baru kasak kusuk begitu. Artinya tidak ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita orang ngambil barang orang, seperti nyolong listrik lah kita, ibarat kata di rumah kita, begitu. Lalu kemudian kita wudhu, lalu tahajud, lah ganjarannya nggak ada. Wong dapat nyolong tuh airnya yang kita pakai tuh, yang kayak begitu. Begitu juga kita membelanjakan itu barang yang dapat nyolong, apa judi online. Begitu dia judi online, kasih dapat untung, sebenarnya untungnya dikit, kebanyakan merugi mulu. Begitu tuh. Dia untung, lalu kemudian dikasih makan anak bini. Enggak ada ganjaran. Nggak ada ganjaran. Itu kayak kita nyuci pakaian pakai kencing, bersih nggak kira-kira? Kagak bersih. Jadi jangan, harus benar-benar yang halal. Kasih anak bini yang halal, begitu. Jangan kita berkata begini, hari gini ngomongin halal, boro halal, yang haram aja susah ngomong begitu tuh, dosanya besar banget. Sebab tidak mungkin Allah ngasih makan hambanya yang soleh dari yang haram. Gak mungkin. Mesti barang haram ada, barang halal ada. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas ada, yang haram juga jelas ada. Cuman kalau pengen buru-buru kaya, ya nggak ada cara. Kudu nerompet sama nyuling, nyopet sama maling begitu sekali. Benar nggak sekali? Iya. Mau ngapain dia pengen buru-buru? Berproses semuanya. Berproses kayak ini nih, apa namanya, owner Karisma Jaya nih. Lah kan boleh ditanya itu bosnya itu berapa kali ditipu orang. Kita kan nggak tahu. Itu mungkin udah ditipu, ngambil barang, bayar kagak, udah kayak pengemis aja nagihnya. Kira-kira begitu. Bagaimana itu pupuk nih? Pupuk apa tuh namanya nih? Media tanam. Media tanam nih. Kan barangkali ngambil barang. Udah ngambil. Kagak bayar-bayar. Ditagih malah melototan dia. Kan bisa begitu. Yang kayak begitu. Jadi semuanya berproses di agama tuh. Enggak ada lah yang namanya orang langsung sukses tuh, kagak ada. Jadi seperti gambaran orang baru lahir langsung lari, ada enggak?
Nggak ada. Andai ada namanya tuyul. Bener nggak? Begitu. Nggak ada orang berproses, merangkak-rangkak, sampai kita pegangan, sampai kuat jalan, sampai bisa tita-tita lari. Ini proses. Tuhan saja nyiptain langit ini 6 hari, langit bumi ini. Emang nggak bisa sekaligus? Bukan, ngajarin proses. Hidup itu berproses. Kalau orang tua kita tidak berproses sama kita, gua pegel juga nih ngandung 9 bulan, tidur susah, miring pegel, begitu, telentang ganjel, tengkurap takut meletus, begitu. Bener nggak dia? Gua ini udah 5 bulan gua robek juga nih perut. Lah kita kagak lahir. Maka karena sabar dalam berproses, keluarlah kita dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, upayakan kerjanya, dagangnya, kalau bertani sawahnya, kalau berternak adalah apa tuh ikan umpamanya empangnya, begitu. Kalau berkebun-kebunnya kudu halal, begitu, kudu boleh, begitu, yang kayak begitu. Itu melaut dipagerin aja, begitu, bukan barang. Emang ada yang kayak begitu? Ada, begitu. Jangan. Yang prosesnya harus lehal, sebab itu adalah yang paling utama. Jadi kita kerja, kalau kita pengen berkah, pengen sukses, upayakan prosedurnya harus benar, harus halal, harus dibolehkan oleh agama. Jangan kita yang melanggar syariat, begitu, jangan, enggak boleh begitu. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Ar-Marasilnya, kata Nabi, la yaksibul abdu malan min haramin fayatasaddaqu bihi fayujaru alaihi wa la yunfiqu minhu fayubaraku lahu fihi wa la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zaduhu ilan nar. Innallaha la yamhus sayyi'a bis-sayyi'i walakin yamhus sayyi'a bil hasani bil husni. Kata Nabi, seorang hamba Allah tidaklah berusaha harta dari yang haram, lalu dia bersedekah dari yang haram, disedekain, dibagi-bagi, begitu. Dipikir didapatkan ganjaran, dipikir dapetin berkah, enggak, melainkan segala yang disedekain segala macam apa aja kalau sumbernya haram menjadi bekal menuju neraka. Jadi kita judi, kasih bini, enggak ada ganjaran. Kasih sedekah bangun masjid, kita korupsi 5 miliar bangun masjid, jadi enggak kira-kira? Jadi enggak? Jadi 5 miliar ya kan? Tapi dapat ganjaran enggak? Lah kagak. Akan tetapi itu bahkan dipikul ke nama kita, menjadi bekal ke neraka kalau dari yang haram. Biar kata kita gajinya kecil, tapi kita dari yang halal, berkah. Ini adalah hal yang paling pokok di dalam kita beragama. Yang kedua, kalau kita pengen berkah di dalam kita usaha, berbisnis, bertani, apalagi perkebunan, peternakan. Kalau kita pengen berkah, yang kedua istiqsa'uz zakati wa sarfuha ila ahli shadaqat. Yang kedua kita harus paham tentang aturan-aturan berzakat. Kalau kita dagang, kita kerja, kita harus tahu tuh, termasukkah kita ini orang yang wajib zakat apa enggak, bagaimana cara berzakat itu. Kita harus tahu. Kalau ngomongin zakat tuh zakat uang gitu, kita punya uang,
senilai 80 gram emas setahun. Umpama emas tuh segramnya 1 juta, biar gampang dah ngitungnya. Berarti kan 80 juta. Nih hari kita punya duit 80 juta, namanya baru nisob. Nisob tuh batas minimum wajib zakat. Zakat hari ini enggak. Tahun depan di tanggal yang sama ada enggak tuh duit tuh segitu atau lebih? Oh, lebih, ada 100 juta. Maka zakat. Zakatnya 2,5%. Berapa itu? Kalau 100 juta ya 2,5 juta. Agama itu murah. 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 Coba aja tuh, kita punya duit 100 juta. Zakat 2,5 juta. Dibagi kepada yang mustahiknya. Lalu sisanya 97,5 juta. Buat kita senang-senang masuk surga. Coba. Begitu. Dikit 2,5 juta. Artinya 2,5%. PPN aja 12%. Bener nggak? Begitu. Kudunya negara tuh makmur. Begitu kudunya. Orang zakat itu 2,5% doang kok. Begitu. 2,5%. Begitu. Apalagi PPN. Apa aja PPN. Begitu. 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 Itu kudunya makmur. Kudunya. Kalau didaya gunakan dengan benar. Ya kita doain aja moga pemerintah sekarang ini berjalan mengikuti aturan undang-undang yang ada dengan pondasi mensejahterakan masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita harus ngerti bab zakat. Jangan enggak gitu. Sebab kata Nabi, ma khalatatis shadaqatu malan illa afsadatu. Kata Nabi, tidaklah zakat itu nyampur pada harta kita, melainkan akan merusak harta kita. Kita wajib zakat, umpamanya. Lalu kita tidak berzakat. Begitu. Ada aja di situ nggak dipisahin. Ini nantinya ada aja. Problem yang ngabisin duit kita ujungnya. Tadinya usahanya bagus, habis. Tuh begitu tuh, ada aja. Itu kayak begitu. Maka karena itu kita harus paham kalau nanti nih karyawan Karisma Jaya Pot besok lusa demen baca ratib, demen baca solawat, minimal sallallahu ala Muhammad dia baca, besok lusa subur, pada punya toko, ada yang properti, ada macam-macam nih ke depannya. Moga tinggi pada nih derajatnya semuanya. Begitu. Nah, kita harus ngerti nih aturan ini. Aturan ini. Dan kita harus bersyukur punya pimpinan peduli bukan sama kerja kita, tapi sama agama kita. Saya sangat senang nih bukan karena beliau adalah teman kita, bukan. Saya di banyak kantor kajian. Saya demen bila ada kantor di mana di dalam kantor itu ada pengajian. Ada pengajian. Dulu saya ngisi di Pisahat, dari Muruk, dulu banyak. Saya senang kalau kantor tuh ada pengajian begitu, karyawan-karyawan. Kan luar biasa. Artinya betapa pimpinan kita bukan ngurusin badan kita doang, tapi ruhani kita pun juga peduli. Itu amat sangat luar biasa. Mungkin sekarang kita berpikiran karena takut kalau nggak datang. Begitu tuh. Tapi nanti kalau kita udah tua, udah punya anak cucu, baru berasa luar biasa itu. Kita sampai digituin, dididik, disuruh duduk, begitu. Itu nanti bakal begitu. Karena biasanya buah tuh kalau ngerasa manisnya belakang panennya. Nggak ada, baru nanam langsung panen. Panennya nanti baru bakal berasa kenangan-kenangan itu. Itu seperti demikian. Karena itu, kalaulah kita orang usaha, kita harus mengerti yang pertama usaha dengan benar, kedua kita harus memahami hukum zakat daripada usaha yang kita jalanin.
Begitu. Kalaulah kita kemudian bertani, bagaimana? Kalau cara kita zakatnya pakai air irigasi atau air desel, kalaulah kita kerja, bagaimana aturan-aturannya? Ini semuanya kemudian kudu diatur dengan benar. Kemudian yang ketiga, supaya kita usaha, bekerja, berdagang, bertani, perkebunan, peternakan, supaya kita menjadi sukses, berkah, di samping kita usaha dengan benar, lalu mengerti jalan berzakatnya dengan benar, kita harus juga al-muwadzabah ala sholawatil mafruḍah. Kita harus jaga sholat 5 waktu. Jangan kita jadi cowok matre namanya. Kalau dalam bahasa agama namanya hamba matre. Jadi ada cowok punya pacar, tinggalnya di Tangerang tuh cowok, pacarnya tinggalnya jauh di Bekasi, di Cibitung, kan Cibitung jauh Bekasi. Dia kata si ceweknya bilang begini, kok ngapelnya telat mulu? Aduh, kan kudu nunggu naik mobil dulu, angkot, baru nanti kita menuju Blok M, baru menuju Bekasi kan jauh. Kalau begitu saya kasih motor aja dah. Dibeliin tuh si cowok tuh sama si ceweknya motor PCX. Mantep nggak? Mantep. Begitu kasih tuh motor PCX. Dikasih motor, bukannya ngapel mulu sama cewek, ngetrek mulu di green light. Tau green light nggak? Begitu tuh. Jadi ceweknya kagak diapel-apelin. Yang kayak begini cowok apa namanya? Cowok matre. Kalau kita jadi ceweknya, demen gak sama cowok begini nih? Demen apa gedek kira-kira? Kenapa gedek? Kenapa gedek? Kenapa gedek? Iya, minta duitnya doang. Tapi ngapelnya enggak. Allah begitu. Allah. Kita kerja nih di Karisma Jaya, ya kan? Yang ngasih sehat Allah. Yang ngasih nyawa kita Allah. Kita ada roh dari Allah, tenaga dari Allah. Allah unjukin jalan ketemu bos kita, diterima kita kerja. Gitu. Hakikatnya dari Allah. Tujuannya biar kita tuh sering ngapel sama Allah. Maka sholat 5 waktu ini ngapel kita sama Allah sebagai terima kasih. Jangan rezekinya doang kita mau, ibadahnya enggak mau. Ini kurang berkah. Orang sholat itu bensin kita. Jangan sampai motornya gak ada bensin, payah jalannya. Biar didemenin Allah sholat. Begitu tinggal diatur. Kalau di kantor nggak mungkin kita harus sholat, ini diatur. Begitu jam berapa sholat itu biasanya diatur. Karyawan ada sekian, yang ini dulu sholat, habis ini ntar gantian, yang ini. Begitu diatur. Atau ada jam istirahat yang sama. Begitu, itu silakan. Berbeda antara kita orang kerja sama kita orang yang tidak kerja. Itu diatur. Dan inilah yang disebut Islam itu rahmatan lil alamin. Contoh begini, kita dokter bedah, sesar. Pas dia udah lampu segala macam nyala nih, mau perempuan mau bersalin, mau lahiran, ada azan di samping rumah sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tuh dokter, sorry mbak, saya udah dipanggil Allah, gue mau sholat dulu. Mana perutnya udah di black lagi. Begitu, Allah yang manggil masalahnya. Kira-kira mati nggak ini? Lah mati, salah, bukan begitu. Allah bukan, Anda kerja, selesaikan dulu pekerjaan. Kira-kira selesai operasi jam berapa?
tengah 2 si rapi. Ya udah Anda sholat tengah 2. Tuh agama tuh kayak begitu. Kita kerja. Kata bos kita, Anda mah jam 1 istirahatnya. Ya udah, kita sholat dohornya jam 1. Walaupun jam 12 tuh adzan. Allahu Akbar, jangan. Bos, sorry. Allah ini loh. Allah yang panggil. Lah, itu bakal dipecat kita. Lah, Anda kan kerja. Begitu. Jadi Islam itu tidak kaku. Islam itu ada aturannya. Sama kayak kita sopir. Iya kan? Lagi di tengah-tengah tol, dengar dari samping tol adzan, kan ada masjid samping tol, kunciran apa itu, Depok, apa itu namanya itulah, Serpong, samping masjid udah kedengeran, Allahu Akbar, dia ngerem aja, begitu. Emang apa? Allah nyuruh sholat? Ih, kagak. Ntar di rest area jam 1 nyampe. Ya udah. Sholat dohor kita jam 1. Karena kita kerja. Tuh agama tuh enggak kaku. Enggak kaku agama tuh. Berbeda. Dilihat. Tapi jangan sampai kita enggak sholat. Begitu. Sebab keberkahan itu adanya pada kepatuhan kita. Allah tuh suruh sholat kita itu sebagai kita dikasih hidup. Sama aja begini, ada orang Amerika ya kan, tinggal di Indonesia, dia pengen pakai peraturan Amerika, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Kata dia, kalau di sono mau gua apa aja boleh gitu. Nah, boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Tinggal di negara kudu ikut peraturan orang. Betul nggak? Nah, kita tinggal di bumi nggak boleh kita membuat peraturan sendiri. Nggak boleh. Dilarang. Lah kita ikut peraturan Allah. Sholat 5 waktu harus dijaga. Insya Allah harus dijaga. Sholat 5 waktunya tuh. Biar kita berkah. Jadi yang pertama, tempuhlah usaha kerjanya cara benar. Kedua, pahami aturan-aturan zakat. Takut kita sudah orang yang berkewajiban zakat, lalu kita enggak berzakat, nanti bakal menjadi masalah pada usaha atau pada harta kita. Yang ketiganya, kita kudu ngapel sama Allah minimal 5 kali sehari, semalam sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal, tuh biar berkah. Yang keempat, agar supaya kita itu hidupnya berkah, usahanya berkah, kerjanya berkah, bertaninya berkah, perkebunan peternakannya berkah, kita kudu ma'rifatu ma la yustaghna anhu min usulil i'tiqadat wal ulumi syar'iyyat. Kita jangan kagak, kita kudu ngaji. Dan bersyukur ini nih, tuntutan ini nih, aturan yang dibuat oleh Karisma Jaya Pot ini luar biasa. Begitu tuh. Inilah yang kita sebut satu keuntungan buat kita para karyawan. Kalaulah kita kerja, jangan waktunya habis buat kerja. Kita juga kudu ngaji, kudu belajar. Kudu belajar bagaimana yang duduk di pemasaran, bagaimana pemasaran zaman kayak sekarang. Oh, online, bagaimana ini membackup datanya. Jangan sampai dicurangin orang. Nah, ini semuanya kita harus belajar. Jangan nggak ngaji. Kudu ngaji. Sebab apa? Ini ngecas jiwa. Kudu ada training. Begitu, kudu ada training. Manusia itu ada kalanya ketemu titik kejenuhan. Gitu. Kudu, karena ada titik kejenuhan, diajak hiburan. Biasanya diajak hiburan enggak? Begitu. Begitu. Ke Bandung. Ke ini. Begitu. Oh boleh. Oh iya boleh. Ya nanti saya usulkan nama bosnya ya. Begitu. Doain biar usahanya makin maju ya.
Begitu. Biar apa? Oh, family gathering udah. Tadi belum. Oh, nanti. Iya. Boleh, betul, iya, boleh. Boleh rencana. Iya, family gathering. Udah kan? Udah tuh, udah ada hiburan. Itu perlu untuk menambah kita yang kaya-kaya begitu, agar supaya kita intinya kudu belajar, termasuk belajar agama, begitu, belajar umum sama aja. Kita jangan sampai tidak ada training, tidak ada belajar. Karena apa? Jiwa kita ini kalau nggak disiramin layu, kayak pohon yang nggak disiramin jadi layu, begitu. Jadi kita juga kudu disiramin, gitu. Kudulah kita begitu, kayak begitu. Kalau kita enggak, nantinya kita bakal jadi bahaya. Termasuk kita kudu ada zikir. Zikir. Orang usaha itu kalau enggak punya zikir, itu jebol jiwanya. Begitu jebol, capek. Apalagi orang ngambil barang, ngambil doang. Bon kita deres mulu bon. Si Anu ngambil barang nama gua. Ini 2 juta. Si Mamat nih, Mamat. Gitu, 2,5 juta, begitu. Ucok, begitu. Apa aja yang kita pikirin, kagak mikirin kita. Malamnya ngorok, pules. Kita mikirin dia, mana nomor HP aja ganti, kontrakannya pindah. Kita datang ke dukun, mau ngapain? Ini kan kagak bener. Maka kita kudu punya zikir. Biasanya bosnya ini diajarin zikir enggak? Suruh baca sholawat. Sholawat. Subhanallah. Luar biasa bosnya. Berapa disuruhnya? 500. Luar biasa. Luar biasa. Bosnya. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah bosnya. Ngajarin baca sholawat. Itu barakah. 500. Nabi janji, kata Nabi, man sholla alai kulla yaum khamsami'ati marrah lam yaftakir abadan. Kata Nabi, Imam Ad-Damiri riwayatkan itu hadis. Siapa orang yang baca sholawat kepadaku saban hari 500 saja. Kayaknya bosnya udah ngaji nih. 500 saja saban hari, maka orang tersebut tidak bakal ngalamin kesusahan hidup seumur-umur. Seumur-umur. Asal saban hari. Enggak boleh enggak. Begitu. Kudu dapat tuh. Biasanya itu 500-nya suruh sekaligus apa dikredit? Sekaligus. Karena sistem tuh kan ada kredit juga ya kan. Ini mau sekaligus. Cash. Cash. Iya, cash. Ya 5 menit doang paling. Gitu. Paling lamanya 10 menit, enggak lebih lah. Kalau biasanya sholawatnya apa? Sholawat Muhammad. Sholawat Muhammad. Luar biasa. Sholawat Muhammad. Berkah sekali. Berkah, qabul. Kalau sudah sering zikir begitu, kalau saudara lagi pusing, tinggal ngomong aja, ya Rasulullah, saya umatmu tolongi. Nggak pakai ngomong begitu tuh, begitu supaya kita itu. Kemudian yang kelima, supaya usaha sukses, kerja itu sukses, bertani sukses, beternak sukses, berkebun sukses, kudu husnu suhbatil ikhwan wal qiyam bima yajibu min huquqil ahli wal jiran. Kudu bagus di dalam teamworknya, di dalam teman-temannya, termasuk juga kepada keluarga yang udah punya bini. Begitu yang udah punya bini, beda kita orang punya bini sama yang bujangan. Jangan sampai yang punya bini bergaul sama yang bujangan. Kalau bujangan mau lagu apa juga bisa, karena dia belum punya bini. Yang punya bini nanti bininya nyariin, jadi ribut. Jangan begitu tuh. Termasuk yang bujangan nih, belajar sama yang punya bini, jangan sampai salah. Temennya punya bini, dia cerita mulu sama dia. Aduh bang, kenapa?
Lu nampaknya kusut banget, gua diomelin bini mulu. Nih yang bijangan juga takut mau kawinnya. Karena ceritanya yang jelek mulu sekali. Ceritanya. Gua ngeri juga ini gua kawin ini. Teman gua semuanya bermasalah semuanya. Kagak ada yang enak ceritanya. Begitu kata dia. Begitu yang enak diceritain. Itu bikin jadi beban sama yang bujangan. Jadi yang bujangan stres. Begitu. Udah urusan dia aja stres, ketemu temennya, waduh. Udah waduh aja dia. Itu kayak begitu. Ini kagak bener ini. Iya. Yang kayak begitu. Kita kudu husnus suhbatil ikhwan. Kudu bagus. Dalam bekerja dengan teman, dengan partner, kita kudu paham. Dengan kita atasan, bagaimana atasan dengan bawahan. Bagaimana ini ada aturan dengan keluarga, bagaimana ini semuanya ada. Bagaimana Islam mengatur adab kita dengan teman kerja, adab kita dengan teman lingkungan di rumah, semuanya itu diatur betul oleh Islam, diatur betul oleh Islam. Yang keenam, bagaimana biar kita sukses? Al-iqla' minan namimah wal igtiyab wa mujannabatu ahlil irtiyab. Yang keenam, kita harus berhenti daripada banyak mengomentari orang lain. Apalagi gibah, namimah, begitu tuh. Lalu kemudian orang-orang berusaha, kita buang. Begitu, kita nggak usah mengomentari orang lain. Ngomentari teman kita, contoh teman kita kok sekarang posisinya enak ya. Padahal gua yang kerja lama, kok dia yang kerja baru kok dapat posisi enak. Kita nggak boleh kayak begitu. Kita harus ngukur diri, apa kira-kira dia punya amalan. Yang kita iriin prosesnya, jangan suksesnya. Prosesnya. Apa yang dia lakukan bisa kayak begitu. Jadi biar kita tahu, kayak kemarin yang tukang es, jadi umroh tuh. Gitu. Kita jangan begitunya. Enak banget, apa gua berhenti aja kerja ini dagang es aja ya. Ya Allah. Akhirnya dia dagang es kagak laku-laku, emang musim hujan mulu. Musim hujan, bukan begitu. Itu tukang itu, emang sholat duhanya udah 10 tahun. Gitu kagak putus-putus. Begitu Allah kasih hadiah. Udah ibadahnya kayak begitu banyaknya, bagusnya. Lakinan kita baru mau, berarti 10 tahun lagi. Kan begitu. Namanya ngiri sama proses. Jangan ngiri sama sukses. Prosesnya. Tanam. Kayak orang suruh baca sholawat yang kayak tadi itu. Bosnya nyuruh 500. Ini bandingannya begini. Ya kan? Ini 2 orang. Kata si ini nih usaha. Ini usaha atau kerja. Yang ini nih baca sholawat 100. Kata dia, dari mana sambungannya? Baca sholawat sama rezeki banyak. Yang kagak. Dia kagak mau. Ini mau terus saja jalan. Allah kasih rezeki dikit. Sampai dia sukses. Baru dia. Lu kok bisa kayak begitu? Kan gue baca sholawat. Dia baru. Lah kan lama biar samanya. Begitu. Kita nggak begitu. Kita kudu ngiri sama proses. Tapi jangan kita ngiri sama sukses. Nantinya capek. Kita hindari ngomongin orang, ngomongin kerjaan teman kita. Kita fokus sama kita. Bersaing itu sama diri sendiri. Lihat pencapaian kalau kita bisnis tahun ini. Bagaimana? Tahun ini bagaimana? Nggak usah kita ke orang lain. Ke orang lain sesekali, namanya setelah dibanding. Sekali-kali, itu aja. Yang terakhir, begitu tuh. Kita jangan lupa untuk mencatat. Di dalam kehidupan tuh harus punya diary, harus punya diary, harus punya catatan, punya pembukuan yang benar. Kalau tidak, kita bakal bahaya. Apalagi kita umpamanya ada wasiat pesan orang, ada barang orang yang dititipin nama kita, catat. Andai saya nggak ada, ini loh yang barang orang yang belum kita bayar.
Begitu. Ini perlu. Atau ada titipan teman kita untuk nganterin ke orang tua ke kampung, kita belum nyampe. Ini semuanya dicatat. Dalam bahasa agama namanya wasiat. Bila ini dijalankan, bila ini dijalankan dengan benar, 7 ini, fa insyaallah kita bekerja yang sukses, kita menjadi pekerja sukses. Kalau kita berdagang, dagang yang sukses. Kalau kita bertani yang sukses. Kalau kita berkebun yang sukses. Kalau kita beternak yang sukses. Dan mudah-mudahan bukan sekedar bosnya Karisma Jaya yang sukses, seluruh karyawan-karyawati Karisma Jaya ini ke depan Allah berikan kesuksesan yang luar biasa, sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita doa. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan majelis ini majelis apa namanya ini ya? Belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Oh, belum ada. Pokoknya majelis sholawat sallallahu alaihi Muhammad 500. Begitu ya. Begitu ya. Majelis sholawat sallallahu Muhammad 500. Begitu ya. Iya, begitu. Begitu, udah, begitu aja. Mudah-mudahan majelis sholawat sallallahu Muhammad 500 ini pada berkah. Rumah ini berkah, majelis ini berkah. Allah beri sehat walafiat, Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, Allah bereskan urusan-urusannya, qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Al-Fatihah.